Jadi saya 22 hari itu kalau habis subuh ke rumah sakit, tapi kalau asar pulang ngajar. Ya begitu terus. Karena mbah-mbah saya itu sukanya ilmu, Masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan. Dan itu valid, data itu valid. Sufyan bin Uyainah itu orangnya khusyuknya Masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan dalam kitab Khilyatul Auliya. Nabi Isa itu senengannya itu ceria sekali. Nabi Yahya itu senengannya bersengut, abusan, suka kayak takut akhirat, takut penyakit. Tapi bukan takut corona, enggak ya jelas. Saya akhir-akhir ini fatwa, sekarang jangan baca Uwais Al-Qarani, tapi Al-Qarni. Meskipun saya tahu ada yang baca Qarani di kitab-kitab, ada yang baca Qarni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qarni sementara. Sekali dibaca Al-Qarani itu nisbatun ilah. Iya, jadi makanya ini untuk sementara dibaca, ngikuti yang baca Uwais Al-Qarni. Meskipun di sarah-sarah apa bi fathir ra wakila bi sukun, ya sudahlah sekarang harus ijma dulu Al-Qarni ya, karena kalau Al-Qarani itu akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya. Mali aro kadohikan ka'anna kata manumin makrillah. Saya melihat kamu kok suka tertawa, seakan-akan kamu merasa aman, tidak kena azabnya Allah. Nabi Isa akhirnya balas tanya, Mali aro ka'abisan ka'anna katai asumin rahmatillah, taknatu min rahmatillah. Kowe mbesenggut wae koyo dunia orang rahmat, anane corona tok. Padahal yo ono mangan, ono guyon, ono nikmat. Dan itu figur besar, akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga, setiap dakwah itu Nabi Isa nyari syirorun nas, Nabi Yahya cari khiyarun nas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang, berteman orang baik itu baik lah, nyaman, terus akibatnya juga baik. Nabi Yahya enggak. Limada tanzilu ala syirorin nas. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk? Ana tabibun udawil marto. Saya ini dokter, tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kancanan orang fasik ya banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasik. Yang mesti salah yang menjadi fasik karena ketularan yang. Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu. Saya tuh suka sekali baca kitab yang berbeda. Saya sekarang baru belajar kitab orang-orang Hanafi. Orang-orang Maliki. Saya kemarin dikirimin hadiah oleh keluarga Pak Kures. Ada tanda tangannya Pak Kures dari Habib Ali, dari keluarga beliau. Diri kitab namanya itu Sarah Bukhari yang dikarang orang India, orang modern, Anwar ya, Kiai apa Anwar Shah, orang India ya orang sekarang. Itu beliau termasuk mujaddid kalau dalam perasaannya orang India. Mensarai Bukhari ya, kira-kira sanadnya Sayyid Muhammad ke beliau itu 3 atau 4. Beliau termasuk orang-orang yang bisa membentuk India seperti itu. India kan banyak syurahul hadis termasuk Waliullah Ad-Dahlawi terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, banyak lah Syekh. Itu beliau cerita di kitab-kitab itu bahwa ilmu itu harus diungkapkan. Terus beliau cerita banyak tentang kewalian. Sampai dalam cerita kewalian itu unik. Dan terus kayak jadi wali itu gampang sekali. Ya diantaranya itu wali itu mau modal rasido. Sab'atun yuzilluhum wa fi dhillihi wa maladilla ila dhillihi. Itu diantaranya itu wa rajulun da'athu imra'atun datu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu. Mau modal gak sido. Wis dijak wong ayu menarik muni ra gelem. Modal ra gelem iku wis iso dadi wah. Iku yuzilluhum wa fi dhillihi wa maladilla. Ya. Nah, masalah kita ora digelemi lah itu masalah. Itu sangat. Jadi gampang sekali dalam kitab Al-Minanul Kubra. Dan kalau baca itu enak. Misalnya gini, tentu masa lalu kita yang buruk itu tidak diceritakan orang lain. Dan itu kadang karena gengsi. Tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umatku semua itu dimaafkan. Kecuali yang memperlihatkan salahnya dosanya. Jadi nggak boleh kalau sampean sekolah nggak naik kelas cerita anaknya. Kalau saat dulu nggak naik kelas, kalau punya utang koperasi nggak pernah bayar, nggak boleh cerita seperti itu. Kalau ditanya, bapak dulu pinter nggak? Oh pinter sekali. Harus bilang gitu, pinter sekali. Pernah ranking sekali, sudah nggak apa-apa itu. Meskipun dengan makna yang lughawi ya. Saya dulu iskal. Kan nyun sewu saya ini sering diparani orang yang mau tobat, tercerita gue saya dulu sering main perempuan, sering mabuk, tapi sekarang saya mau tobat gini-gini. Karena ini orang awam, tak terima. Tapi saya bilang gini, kamu jangan cerita ke anak kamu.
Terus dia cerita, tapi kan saya harus jujur. Karena ilmunya dia baru terlalu jujur itu penting gitu. Terus Pak, pokoknya menurut kula ora oleh cerita, pokoknya ora oleh cerita. Ya guys, oke nurut. Setelah itu saya nyari-nyari sarah, termasuk kitab itu. Kok bisa orang yang tidak mujahirin, orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan, yang cerita jujur pernah salah malah tidak. Sangat bener. Misalnya seorang bapak cerita, "Jong aku dhisik nak pacaran tak ambung." Misalnya, anaknya mesti suatu saat kan dia puber. Mesti nak ngambung niru bapak ya. Nah kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan. Jong aku zaman yang pondok itu rezekiku kombodoni. Kan terus jadi syariatun mutabah. Apalagi yang cerita ini ternyata jadi kiai, ternyata gitu ya tetap jadi kiai. Jadi kalau pura-pura soleh di rumah pura-pura soleh, seakan-akan di pondok tidak pernah kodok, tidak pernah setor meluntir, tidak pernah apa kan? Katanya, lalu lucunya, oke itu alasan. Alasannya Imam Ghazali itu paling masuk akal. Ini saya cerita, ila aliman barokahnya baca Imam Ghazali. Fa inna wa ta'ala yakrohu zuhurul ma'asi. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujaharah. Karena Allah itu gak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa saja.